channel Fakihah. Marhaban bikum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pembahasan kita kali ini tentang nabi, para nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, sebagian para nabi ada yang didustakan bahkan sampai dibunuh. Sedangkan sebagian nabi ada yang mereka itu menang, jadi berperang dengan orang-orang kafir dan mereka itu menang dalam peperangan tersebut, bahkan dijanjikan untuk kemenangannya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dulu saat berperang dengan kaum Quraisy Makkah, mereka mengatakan, tunggu tatkala turun nabi terakhir dari kami, yaitu dari orang-orang Yahudi, maka kami akan menang. Mereka yakin bahwasanya adanya seorang nabi bisa menentukan untuk menangnya peperangan. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu. Disebutkan dalam suatu ayat bahwasanya Bani Israel, mereka membunuh sebagian para nabi. Tetapi topik kali ini kita tidak membahas Bani Israel, namun kepada para nabinya yang mereka itu didustakan bahkan dibunuh. Terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-87. Berikut ini lafalnya. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Afa kullama, apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian, wahai Bani Israel, di sini topiknya Bani Israel, Rasulun bima la tahwa anfusukum, Rasulun seorang Rasul, bima la tahwa anfusukum, yaitu seorang Rasul yang kalian Bani Israel itu tidak menginginkan Rasul tersebut, tidak menyukai Rasul tersebut. Istakbartum, kalian sombong, tidak mau menerima nasihat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Fafariqan kadzdzabatum, maka sebagian kelompok kadzdzabatum, kalian mendustakan Rasul tersebut. Wa fariqan taqtulun, dan satu kelompok taqtulun, kalian membunuhnya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang Rasul. Jadi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ada yang mereka itu dibunuh. Seperti contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain yang kita itu tidak mengenal mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya sebagian nabi ada yang mereka itu dibunuh. Ya, istilahnya seperti dikatakan kalah. Sebenarnya tidak kalah sih, tapi mereka menang di akhirat kelak. Ayat ini seperti bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada rasul-rasul di dunia maupun di akhirat. Terdapat pada surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat ke-21. Berikut ini lafalnya. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Kataballah, Allah menulis, maksudnya Allah menjanjikan, la aghlibanna ana, sungguh aku akan mengalahkan, aku di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rusuli, dan rasul-rasulku. Ya, makna dari kata di sini adalah pasti akan menang. Dan disebutkan pada surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-51. Berikut ini lafalnya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanansuru rusulana, sungguh kami akan menolong rusulana, rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, yaitu di kehidupan dunia. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh akan menolong rasul-rasulnya dan orang-orang beriman di kehidupan dunia, yang nanti lanjutnya ada wa yauma yaqumul ashhad, yaitu di akhirat. Jadi di dunia dan akhirat orang-orang yang beriman dan rasulnya pasti akan menang. Seakan-akan dua ayat terakhir ini bertentangan dengan ayat yang pertama, yaitu sebagian rasul ada yang mereka itu didustakan bahkan dibunuh.
Lalu bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala untuk menolong rasul-rasulnya dan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat? Kenapa bisa sampai terbunuh seakan-akan mereka kalah di dunia? Kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan kali ini, Syekh Asy-Syanqiti menjelaskan bahwasanya Rasul ada yang diperintahkan untuk berperang dan Rasul ada yang diperintahkan untuk bersabar. Bersabar atas gangguan kaumnya yang kufur, yang kafir, tidak mau beriman. Adapun janji Allah Subhanahu wa taala akan menolong rasul-rasulnya dan orang beriman, yaitu ini khusus untuk rasul-rasul yang diperintahkan untuk berperang. Jadi rasul yang diperintahkan untuk berperang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang. Dalam Al-Quran yang disebutkan bahwasanya Allah menjanjikan kemenangan bagi rasul-rasulnya dan orang-orang beriman, itu khusus rasul yang diperintahkan untuk berperang. Diperintahkan untuk berperang. Contohnya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 21 sampai 23 yang menceritakan bahwasanya Bani Israel yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama rasulnya diperintahkan untuk memerangi suatu kaum yang berada di suatu kota. Apabila Bani Israel dan Rasul tersebut mau memerangi, maka mereka sudah dijanjikan untuk menang. Mereka pasti menang. Tinggal mereka mau melakukan apa yang diperintahkan, yaitu berperang. Adapun kemenangan sudah dijanjikan. Ini contohnya janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di ayat yang lain disebutkan bahwasanya sebagian Rasul ada yang dibunuh, ada yang didustakan hingga dibunuh, yaitu seakan-akan kalah. Yaitu seakan-akan mereka kalah di dunia ini. Ini berbeda dengan ayat yang menerangkan bahwasanya Allah berjanji untuk menang bagi rasul-rasulnya, itu khusus dalam berperang. Adapun rasul-rasul yang mereka itu didustakan bahkan dibunuh, supaya rasul tersebut mendapat derajat yang tinggi kelak di akhirat karena kesabaran mereka. Demikian dengan kaum dari rasul-rasul tersebut yang bersabar, kaumnya yang mau beriman, mereka juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersabar. Demikianlah pemecahan masalah yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syanqiti. Simpulan dari masalah tadi adalah para rasul dibagi menjadi dua kelompok, yaitu rasul yang diperintahkan untuk berperang. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan peperangan di dunia ini. Adapun yang kelompok kedua, yaitu rasul yang diperintahkan untuk bersabar. Bersabar atas gangguan yang dilakukan oleh kaumnya yang kafir tidak mau beriman. Jadi mereka didustakan, mereka diganggu, dicaci maki, bahkan mereka dibunuh di dunia ini agar mereka mendapat derajat yang lebih tinggi kelak di akhirat. Jadi pembagian Rasul ini agar kita mengambil pelajaran. Kita mau masuk yang bagian mana? Kita mau masuk yang bagian mau berperang dan kelak akan dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita akan masuk pada kategori yang bersabar. Bersabar tatkala diganggu, tidak membalas ejekan karena kita sudah meyakini akan dibalas kelak di akhirat. Inilah dua pembagian dari tugas para rasul. Ada yang diperintahkan untuk berperang, ada yang diperintahkan untuk bersabar, diam bersabar. Cukup sekian keterangan dari saya. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang shaleh. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Syukran.